Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tematik ya. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pada pembelajaran yang kedua. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalian kan sudah mempelajari tentang hak pada subtema sebelumnya. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu yang telah ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Namun, kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik yang merupakan sumber energi agar lampu dapat menyala. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Masih banyak kewajiban lain yang harus kita lakukan sebelum menggunakan hak kita. Nah, coba perhatikan contoh kewajiban berikut ini. Yang pertama, di rumah. Kewajiban kita adalah mematikan televisi setelah selesai menonton, merapikan tempat tidur setelah bangun, merapikan mainan setelah bermain, menghormati orang tua, dan menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, di sekolah. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang, memperhatikan guru yang sedang mengajar, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan sekolah, dan datang tepat waktu. Yang ketiga, di masyarakat. Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga fasilitas umum, membuang sampah di tempat sampah, tidak menginjak-injak rumput di taman, dan merapikan mainan setelah selesai bermain di taman. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang kewajiban? Nah, tadi sudah kita pelajari ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pertanyaan kedua, tuliskan masing-masing 3 contoh kewajiban anak di lingkungan. A. Di rumah, B. Sekolah, C. Masyarakat. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya. Di lingkungan rumah, contohnya adalah mematikan televisi setelah selesai menonton, merapikan tempat tidur setelah bangun, dan merapikan mainan setelah bermain. Di lingkungan sekolah, contohnya membaca buku di perpustakaan dengan tenang, memperhatikan guru yang sedang mengajar, dan melaksanakan piket kelas. Sedangkan di lingkungan masyarakat contohnya ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga fasilitas umum, dan membuang sampah di tempat sampah. Pertanyaan ketiga, apakah pelaksanaan kewajiban berikut sudah bertanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. A. Adi merapikan buku dan alat tulis setelah selesai belajar.
Nah, ini merupakan kewajiban yang sudah bertanggung jawab ya. B. Dika meminta tolong ibu merapikan mainan yang telah digunakan. Nah, adik-adik, ini merupakan contoh yang bukan bertanggung jawab ya. Karena kalau kita yang bermain, kitalah yang merapikan mainan kita. Jangan kita suruh orang lain. C. Doni datang lebih awal untuk melaksanakan piket kelas. Nah, ini merupakan sudah bertanggung jawab. Dan yang D, Tony dan teman-teman bermain kejar-kejaran di rerumputan taman. Nah, ini merupakan contoh yang tidak bertanggung jawab ya adik-adik. Karena kalau kita bermain di taman, seharusnya kita tidak boleh memijak rumput. Nanti rumputnya bisa mati dan tidak subur lagi. Sudah paham kan adik-adik? Sekarang kita lanjut materi kita tentang interval nada. Nah adik-adik, pada subtema sebelumnya kita telah mempelajari interval nada berjarak setengah, 1, 1,5, dan 2. Nah sekarang coba perhatikan tangga nada dan jarak antar nada pada tangga nada berikut ini. C, D, E, F, G, A, B, C. Yang terakhir C aksen ya. Nah, nadanya itu adalah Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ya. Do tinggi. Ada tanda titik di atas. Nah, jarak dari Do menuju Re itu adalah 1. Dari Re menuju Mi adalah 1. Dari Mi menuju Fa setengah. Dari Fa menuju Sol 1. Dari Sol menuju La 1. Dari La menuju Si juga 1. Dan dari Si menuju Do tinggi atau Do aksen itu adalah setengah. Nah, gambar tangga nadanya seperti ini ya adik-adik. Nah adik-adik, cukup sekian ya materi pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga melalui video pembelajaran ini, adik-adik lebih mengerti dan memahami pelajaran yang ada di sekolahnya. Apabila adik-adik masih bingung atau ada pertanyaan, adik-adik boleh menuliskan pada kolom komentar. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.
Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tematik ya. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran yang kedua. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalian kan sudah mempelajari tentang hak pada subtema sebelumnya. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu yang telah ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Namun, kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik yang merupakan sumber energi agar lampu dapat menyala. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Masih banyak kewajiban lain yang harus kita lakukan sebelum menggunakan hak kita. Nah, coba perhatikan contoh kewajiban berikut ini. Yang pertama, di rumah. Kewajiban kita adalah mematikan televisi setelah selesai menonton, merapikan tempat tidur setelah bangun, merapikan mainan setelah bermain, menghormati orang tua, dan menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, di sekolah. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang, memperhatikan guru yang sedang mengajar, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan sekolah, dan datang tepat waktu. Yang ketiga, di masyarakat. Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga fasilitas umum, membuang sampah di tempat sampah, tidak menginjak-injak rumput di taman, dan merapikan mainan setelah selesai bermain di taman. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang kewajiban? Nah, tadi sudah kita pelajari ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pertanyaan kedua, tuliskan masing-masing 3 contoh kewajiban anak di lingkungan. A. Di rumah. B. Sekolah. C. Masyarakat. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya. Di lingkungan rumah, contohnya adalah mematikan televisi setelah selesai menonton, merapikan tempat tidur setelah bangun, dan merapikan mainan setelah bermain. Di lingkungan sekolah, contohnya membaca buku di perpustakaan dengan tenang, memperhatikan guru yang sedang mengajar, dan melaksanakan piket kelas. Sedangkan di lingkungan masyarakat contohnya ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga fasilitas umum, dan membuang sampah di tempat sampah. Pertanyaan ketiga, apakah pelaksanaan kewajiban berikut sudah bertanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. A. Adi merapikan buku dan alat tulis setelah selesai belajar.
Nah, ini merupakan kewajiban yang sudah bertanggung jawab ya. B. Dika meminta tolong ibu merapikan mainan yang telah digunakan. Nah, adik-adik, ini merupakan contoh yang bukan bertanggung jawab ya. Karena kalau kita yang bermain, kitalah yang merapikan mainan kita. Jangan kita suruh orang lain. C. Doni datang lebih awal untuk melaksanakan piket kelas. Nah, ini merupakan sudah bertanggung jawab. Dan yang D, Tony dan teman-teman bermain kejar-kejaran di rerumputan taman. Nah, ini merupakan contoh yang tidak bertanggung jawab ya adik-adik. Karena kalau kita bermain di taman, seharusnya kita tidak boleh memijak rumput. Nanti rumputnya bisa mati dan tidak subur lagi. Sudah paham kan adik-adik? Sekarang kita lanjut materi kita tentang interval nada. Nah adik-adik, pada subtema sebelumnya kita telah mempelajari interval nada berjarak setengah, 1, 1,5, dan 2. Nah sekarang coba perhatikan tangga nada dan jarak antar nada pada tangga nada berikut ini. C, D, E, F, G, A, B, C. Yang terakhir C aksen ya. Nah, nadanya itu adalah Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ya. Do tinggi. Ada tanda titik di atas. Nah, jarak dari Do menuju Re itu adalah 1. Dari Re menuju Mi adalah 1. Dari Mi menuju Fa setengah. Dari Fa menuju Sol 1. Dari Sol menuju La 1. Dari La menuju Si juga 1. Dan dari Si menuju Do tinggi atau Do aksen itu adalah setengah. Nah, gambar tangga nadanya seperti ini ya adik-adik. Nah adik-adik, cukup sekian ya materi pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga melalui video pembelajaran ini, adik-adik lebih mengerti dan memahami pelajaran yang ada di sekolahnya. Apabila adik-adik masih bingung atau ada pertanyaan, adik-adik boleh menuliskan pada kolom komentar. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya. Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita lanjut pelajaran kita tematik ya. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Nah sekarang kita masuk ke subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran yang ketiga. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Ayo adik-adik, ingat kembali cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah adik-adik, berikut ini kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, apa? Kegunaannya untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Jawaban yang diharapkan adalah
pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Contohnya, apa itu radio? Radio adalah alat komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu. Yang kedua, siapa? Kegunaannya untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan adalah orang atau pelaku suatu peristiwa tersebut. Contohnya, siapa yang menemukan radio? Jawabannya adalah Guglielmo Marconi. Yang ketiga, kapan? Kegunaannya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan adalah jam, hari, bulan, tanggal, tahun, ataupun lamanya sebuah peristiwa. Contohnya, kapan radio ditemukan? Jawabannya adalah tahun 1929. Yang keempat, di mana? Kegunaannya untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan adalah tempat suatu peristiwa berlangsung atau tempat yang sedang digunakan dalam teks. Contohnya, di mana Marconi lahir? Jawabannya adalah Italia. Yang kelima, mengapa? Kegunaannya untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Jawaban yang diharapkan adalah penyebab suatu peristiwa dapat terjadi. Contohnya, mengapa radio dibutuhkan? Nah, jawabannya adalah radio dibutuhkan karena kita dapat mendengarkan musik dan memperoleh informasi dari radio. Yang keenam, bagaimana? Kegunaannya untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa, serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks. Nah, jawaban yang diharapkan adalah keadaan ataupun proses terjadinya peristiwa dalam teks. Contohnya, bagaimana cara kerja radio? Jawabannya adalah gelombang radio dipancarkan oleh gelombang pembawa. Lalu oleh lapisan udara gelombang radio dipantulkan pada lapisan ionosfer. Setelah itu dipantulkan kembali ke bumi dan ditangkap oleh menara penerima sinyal. Nah, adik-adik, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Judulnya adalah Penemuan Mesin Cetak. Gutenberg lahir di kota Mainz, Jerman pada tahun 1398. Ia bekerja sebagai pembuat barang dari emas. Ketika bekerja sebagai tukang emas di Mainz, ia mendapatkan ide membuat mesin cetak agar ia dapat menghasilkan banyak surat dalam waktu yang singkat. Gutenberg membuat acuan huruf logam dengan menggunakan timah hitam. Gutenberg membuat ratusan bentuk huruf untuk meniru tulisan tangan tegak bersambung. Setelah itu, Gutenberg membuat mesin cetak yang dapat bergerak untuk mempercepat proses pencetakan. Mesin cetak bergerak inilah sumbangan terbesar Gutenberg yang dikenal sampai saat ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam diagram berikut. Nah, diagramnya seperti ini ya adik-adik. Pertanyaan pertama, di mana dan kapan Gutenberg lahir?
Jawabannya adalah lahir di kota Mainz, Jerman pada tahun 1398. Yang kedua, apa profesi Gutenberg? Jawabannya adalah pembuat barang dari emas. Yang ketiga, apa manfaat mesin cetak hingga saat ini? Nah, jawabannya menghasilkan banyak surat kabar dalam waktu singkat dan untuk mempercepat proses pencetakan. Pertanyaan keempat, bagaimana Gutenberg menemukan mesin cetak? Nah, Gutenberg menemukan mesin cetak ketika ia bekerja sebagai tukang emas di Mainz. Lalu ia mendapatkan ide membuat mesin cetak agar ia menghasilkan banyak surat kabar dalam waktu yang singkat. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut materi kita tentang membuat rangkaian listrik paralel. Kamu telah mengetahui bahwa pada sebuah rangkaian listrik paralel, alat-alat listrik disusun secara bercabang. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Perhatikan bagan rangkaian paralel sederhana pada gambar di samping. Jika L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Nah, adik-adik, cukup sekian ya materi video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik memahami dan mengerti pelajaran yang ada di sekolahnya. Nah, apabila adik-adik ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.